Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih di kitab Tanqihul Hadis bab Fadilah Birrul Walidain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yara wajhi salasatu anfusin aqul liwalidayhi wa tariku sunnati wa man lam yusalli alayya idza zukirtu baina yadayhi. Wa maqala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sini terangkan bahwasannya Masya Allah ada 3 golongan manusia yang enggak berhak, yang enggak boleh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. La yara wajhi, tidak bisa memandang wajahku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu anfusin, yaitu 3 manusia yang enggak boleh mandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku liwalidayhi, orang yang durhaka terhadap orang tuanya. Sejatinya orang tua kita yang belum menikah ada 2. Orang tua kita yang mencari nafkah buat kita, yang melahirkan kita, ibu kita, yang mencari nafkah bapak kita, dan guru kita. Adapun yang menikah, orang tua kita berarti 3. Orang tua kita yang mencari nafkah buat kita, ayah kita, bapak kita, yang melahirkan kita, ibu kita, dan anak yang kita nikahkan, wanita yang kita nikahkan, atau suami yang dinikahkan oleh seorang wanita, yaitu orang tuanya adalah mertua kita. Yang ketiga berarti guru. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berhak memandang wajah Nabi Muhammad 3 golongan manusia. Yang pertama adalah mereka yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Orang tua yang mengasuh kita, orang tua yang mencari nafkah buat kita, bapak kita, yang peribahasa kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk anaknya kita semua. Dan sejatinya kita adalah semuanya anak. Ibu kita yang mengandung kita selama 9 bulan, 10 hari, mungkin bahkan ada yang lebih. Ketika beliau melahirkan kita, berapa banyak di antara seorang ibu yang melahirkan anaknya selamat, ibunya meninggal dunia. Buat kita semuanya, jangan sampai kita durhaka terhadap kedua orang tua kita. Ketika begitu juga pun kepada mertua kita, sama. Nggak boleh kita durhaka, membanding-bandingkan, membeda-bedakan antara mertua dengan orang tua kita. Semua di mata Allah, mertua adalah orang tua kita, dan orang tua kita pun kita wajib takzim kepada mereka. Yang ketiga, orang tua kita adalah guru kita yang membimbing kita untuk selalu kenal dekat kepada Allah dan Rasul-Nya. Sejatinya orang tua kita, ibu kita, bapak kita yang menghidupkan daripada jasad-jasad kita atas karunia Allah Subhanahu wa taala, rahmat-rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun ruh kita dibimbing oleh guru-guru kita. Mudah-mudahan kita tidak tergolong umat manusia
yang tidak bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Nauzubillah. Kita belajar bersama-sama untuk selalu takzim kepada kedua orang tua kita, mertua kita, bahkan kepada guru-guru kita. Jangan sampai kehidupan kita terangkat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala karena lantaran kita lupa kepada kedua orang tua kita, mertua kita, dan guru-guru kita. Yang kedua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak wajib, tidak boleh memandang wajah Nabi Muhammad, yaitu watarikus sunnati, orang yang lupa, yang meninggalkan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam banyak dicontohkan oleh kanjeng Nabi Muhammad. Yang paling mudah adalah sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sering kita lakukan di rumah. Berapa kali kita masuk kamar mandi, ke toilet, kita masuk dengan kaki kiri, lalu kita keluar dengan kaki kanan. Setiap apapun gerak-gerik kita di rumah, ketika kita menggunakan pakaian kita, ketika kita pakai baju, masukkan tangan kanan kita. Ketika kita membuka, keluarkan dari tangan kiri kita. Apapun bentuknya, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah yang paling mudah yang kita lakukan di dalam rumah kita. Selanjutnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang tidak berhak memandang wajah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni man lam yusalli alayya iza zukirtu baina yaday. Jadi apabila, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang tidak berhak memandang wajahku, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang apabila disebutkan namaku, dia tidak menjawab Allahumma salli wa sallim alaih, atau Allahumma salli wa sallim ala wa barik, Allahumma salli wa sallim alaihi wa barik alaihi wa ala alaihi, atau Allahumma salli ala Muhammad, atau sallu ala Muhammad. Salawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Ghazali, orang yang paling pelit bukan orang kaya yang diminta hartanya tidak membagi. Orang yang paling pelit bukan ketika dia mempunyai sesuatu tidak berbagi. Akan tetapi apa? Orang yang paling pelit adalah orang yang bersolawat pada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni sebanyak 300 kali dalam sehari. Masya Allah. Yuk kita sholawat atas kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak setiap hari kita bisa 500 kali dalam sehari. Tidak usah yang berpanjang-panjang, cukup salawat Jibril yang kita baca. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tergolong umat Nabi Muhammad yang bisa memandang wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam bishawab. Bi barakatihim wa asrarihim wa karamatihim wa imdadihim wa ila hadratir Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bi barakati sirril Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.